Om Swastiastu. Kali ini Pandita mengajak umat sedharma untuk mengalihkan perhatian pada kitab yang bukan Caturveda. Pandita secara berturut-turut telah mengutip beberapa mantra atau sloka dalam Caturveda yang terdiri dari Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Kali ini mari kita singgung kitab Bhagavad Gita. Yang menarik, banyak yang menyebutkan kitab Bhagavad Gita ini adalah intisari dari kitab Weda, atau juga disebut Weda yang kelima dengan istilah Panchamo Veda. Kitab ini sangat populer, bahkan diminati oleh banyak orang yang termasuk bukan pemeluk Hindu. Yang mengulas kitab ini juga banyak orang yang tak semuanya penganut Hindu. Dalam durasi yang panjang, sudah banyak tayangan yang Pandita buat di channel YouTube ini yang membahas beberapa sloka. Kali ini dalam tayangan yang bertajuk Lentera Batu Karu, tayangan yang ringkas dengan tema-tema yang ringan kekinian, Pandita ambil dari Bhagavad Gita Percakapan 3 sloka 12. Bunyinya begini: Istan Bogan Hipodeva Desyante Yadnya Bhavita Tair Datan Apradayaim Yo Bun Kete Stena Evasa. Terjemahan bebasnya adalah, karena yadnya atau pengorbanan yang telah kau persembahkan, para dewa telah memberkahimu. Namun begitu kamu menerima banyak berkah, tetapi tidak lagi mempersembahkan yadnya atau pengorbanan, maka kamu adalah pencuri. Sahabat yang baik, inti dari ajaran ini adalah mari kita bersyukur selalu terhadap apapun yang telah dianugerahkan oleh Tuhan yang widiwasa. Bersyukur dan sujud lewat hati yang paling dalam. Dan itu adalah persembahan yang utama. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Mereka diberi kesehatan tetapi tidak bersyukur. Mereka diberi kekayaan juga tidak bersyukur. Malah mereka mabuk dengan kekayaan itu, pamer ke banyak orang. Punya mobil baru dipamerkan, punya pakaian dan perhiasan mahal dipamerkan. Padahal kekayaan itu belum tentu didapat dengan cara-cara yang baik, cara-cara satwika, cara di jalan yang benar. Boleh jadi karena hasil korupsi, memanfaatkan jabatannya. Kelihatannya memang tidak ada hukuman dari Tuhan yang Maha Agung, tetapi hukuman itu pasti ada, dan itu hanya soal waktu. Kehidupan ini seperti yang dikatakan para leluhur kita yang bijak lewat tembang-tembang, ibarat roda pedati. Sekarang berada di atas, lain kali berada di bawah. Sekarang bisa bermewah-mewah, hidup dengan limpahan harta, apapun keinginan bisa dipenuhi. Lain kali semuanya bisa terpuruk.
bermewah-mewah karena korupsi, lalu diperiksa berjam-jam oleh jaksa karena perbuatan korupsi, lalu masuk penjara. Dan kalau itu yang terjadi, maka tak ada lagi nama baik yang tersisa untuk diwariskan kepada anak dan cucu. Kasihan mereka. Makanya bersyukurlah selalu dengan apa yang sudah diperoleh. Jika bisa membeli mobil, mari kita bersyukur dan jangan pamer, karena banyak orang hanya bisa membeli sepeda motor. Bersyukurlah jika kita hanya bisa membeli motor. Jangan punya keinginan yang tidak terjangkau untuk punya mobil, karena banyak orang hanya bisa membeli sepeda, tidak bisa membeli motor. Namun jika hanya punya sepeda pun wajib juga bersyukur, karena banyak orang hanya bisa berjalan kaki kemana-mana. Dan tetaplah bersyukur kepada Yang Widi, karena kita bisa berjalan kaki. Ada orang yang tidak punya kaki lagi karena kecelakaan atau sakit lumpuh. Bagi mereka yang tidak punya kaki atau kakinya tidak berfungsi, itu adalah ujian dan cobaan. Tetap kita bersyukur, tetap kita syukuri hidup ini, karena kita lahir sebagai manusia, makhluk yang utama ciptaan Tuhan, bukan lahir sebagai hewan. Kitab Sara Sabusaya menyebutkan, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya menjadi manusia. Sahabat yang baik, sloka ini juga menyebutkan, jika berkah sudah banyak diterima, tetapi tidak lagi mempersembahkan ianya, maka itu adalah mencuri. Dan ingat, ianya itu tidak hanya ritual. Menolong sesama, menolong orang miskin, menolong orang sakit, menolong anak pintar tapi tidak mampu bersekolah, itu semuanya yadnya. Untuk apa kita menyelenggarakan ritual dengan biaya mahal, membuat banten besar, kalau tetangga kita di mana kita bermukim masih banyak yang miskin? Lebih baik kita menyumbang untuk mengentaskan kemiskinan itu, menyumbang ke panti asuhan misalnya. Mari kita syukuri dan mari kita memberi dana punya atau bersedekah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Pencipta, tanpa mengharapkan balasan apapun, karena kelak balasan yang kita terima jauh lebih besar untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia sana. Karma baik akan membawa kita kepada keabadian, sementara kekayaan materi tidak ada yang bisa kita bawa dalam kematian. Jadilah orang yang penuh syukur. Demikian ulasan singkat ini. Nanti Pandita akan lanjutkan dengan bagaimana memberikan dana punya atau bersedekah dengan benar. Rahayu. Om Santi 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 Om.